Halo, selamat malam. Kembali lagi di podcast Muka Gede. Akhirnya malam ini kayaknya aku nggak sendirian deh. Hari ini hari Rabu, tanggal 8 September. Aku ditemani oleh dua temanku. Kalian ngomong hai lah. Assalamualaikum. Kamu bro. Halo. Itu nanti aku edit aja deh, nggak apa-apa. Gak apa bro. Iya, Oh, kirain nunggu aba-aba Apip dulu. Ya udah kalau langsung nimbrung aja gitu nggak apa-apa kan? apa ini nggak usah diedit aja, dimasukin aja langsung. Iya. Halo Maya, halo Haris. Halo Apip, apa kabar? Baik, terima kasih ya udah mau menemani hari-hariku yang sendirian di podcast ini. Ya, anytime bayarannya jangan lupa ya. Oh iya, gampang lah, nanti ditransfer via dana umum. PayPal. Haris di mana sekarang posisinya? Lagi di kampung bro. Kawan Zahe. Pengguna Kalau Maya di mana sekarang? biasalah di kota tempat aku menimba ilmu, cari Di mana? tambahan hati, yaitu di Semarang. Jadi itu tadi teman-temanku yang akan menemani podcast kita. Kayaknya saya bakal nyewa mereka selama 5 episode ke depan. Sekalian mau nanya-nanya nih. Ini kan udah mulai masuk anak-anak kuliahan baru masuk, udah boleh mau tatap muka gitu. Kita kan dulu kuliah di Undip ya. Kalau buat Mai, kesan pertama tinggal di kota Jawa gimana sih? Kesannya Semarang tuh panas banget ya, beda banget sama daerahku di Padang. Aku bagus. dari Padang, tapi itu bukan dari kotanya, Apip, kayak lebih kesananya lagi sekitar 3 jam. Itu tuh di daerah kayak semacam dataran tinggi gitu, dingin gitu loh, nggak kayak Semarang Serius? panas. Ya udah, kesan pertamanya itu gila, ini panas banget cuy Semarang. Kukira Mai itu di ini loh, di Padang kotanya malah. Dulu sempat pernah tinggal di Padang kotanya, cuman kan karena aku orangnya nomaden, ya udah pindah-pindah. Sekarang sih untuk yang stay forever-nya ya itu di daerah yang aku bilang itu. Dingin, Pip. Panas. Anak gunung berarti dong. Nggak gunung juga sih, kayak gimana ya, kayak Salatiga gitu loh. Iya. Ya itu Pokoknya dataran tinggi lah, gitu, dingin gitu Bukit. pokoknya. Bukit Barisan. Bukit Baris, iya. Dari depan rumah aku kelihatan Bukit Barisan. Karena kan sepanjang Pulau Sumatera itu kan Bukit Barisan semua, Pip. Jadi kalau rumahku bisa ngeliat Bukit Barisan. Jam gadang. Ya nggak jam gadang juga. Jam gadang Dekat itu kayak Kilo 9. Kalau Sambilan tuh lebih kesananya lagi, kayak beda daerah. Kalau Sambilan itu perbatasan antara Pekanbaru sama Sumatera Barat, Riau sama Sumatera Barat. Si Ejes kok pernah kesana juga ke Kelok 9? Terkenal kan itu? Tapi jauh banget ya. Iya, jauh banget. Nget. Jadi Kalau kalau kamu- misalnya dari Jawa nih, Pip, mau pulang ke Padang, mau pakai bis 3 hari 3 malam. Buset. Saking jauhnya. Kalau naik pesawat, Naik pesawat bentar, Sehari. paling kalau misalnya jamnya digabungin nggak ada transit, cuman paling 3,5 jam udah nyampe. Yang bikin lama kalau pesawat cuman transitnya doang. iya benar. Haris juga orang gunung kan? Aku orang gunung bro. Kita kayaknya orang gunung semua deh. Bener. Makanya kita kalau kena panas suka mengeluh ya. Iya bro. Kalau kamu bro, kesan pertama tinggal di kota Jawa bro? Ya sama sih kayak Mezi. Panas bro sampai di Semarang. Karena di sini Kalau- dingin banget bro. Ini kan kita bahas yang bagus-bagusnya dulu bro. Bagusnya itu lalu lintasnya teratur sih bro dibanding sini bro. Emang di sana nggak teratur bro? Bukannya Wah, lebih sepi bro? Sini lebih urakan barbar gitu bro. Makanya kamu ke Semarang nabrak mobil terus ya bro? Iya bro, itu biasa di sini bro. Mai tahu nggak, Haris tiba-tiba ke kampus keringetan dan footstep motornya itu mengkong satu. Nggak, kenapa? Dia tabrak lari habis nabrak mobil. Soalnya kan dia nggak bisa naik motor kan. Tahu aku emang beli Revo lagi motornya. Dia kan nggak bisa naik motor, baru bisa. Ya aku baru Iya. bisa bro. Sebenarnya itu aku lagi pegang HP gitu kan, dihubungi sama doi. Lalu aku lihat ke depan, war gitu bro. Gitu kan. Udah lecet aja gitu. Nggak, emang kalau sama kamu bro banyak ininya, kendalanya di jalan emang bro. Dulu kamu pernah kesetrum Vespaku ya bro? Iya bro. Masih ingat Awal-awal. aku Feby itu. Dulu Feby masih hidup, Pip. ada, dia di Pati sekarang di rumah Mbak Adeku. Jadi bagus sekarang, warnanya hijau bukan biru lagi. Oh, Vehi dong. Vespa hijau. Vehi. Vehi. Bisa. Kemarin kan Feby Vespa biru bro. Iya gak sih?
Hehi. Mai juga sering naik Vespa tapi nggak pernah kesetrum. Orang Mai sering naik Vespa ya. Soalnya udah tahu triknya kan, kakinya diangkat, kakinya ditaruh di itunya, di apa sih, di sayapnya itu. Iya, Biar di nggak depan. kesetrum. Biar nggak terlalu ke belakang. Haris turun-turun, dia kan kalau nyetrum kan sama semua yang pegang besi si Vespa itu kan bakal kesetrum kan, Mai. Nah dia itu pegang aku juga. Maka waktu itu lagi baru kenal kan, baru berapa minggu kuliah gitu kan, dia kesetrum terus kata dia, aku aduh, terus kita sama-sama diem nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa kata dia. Terus aku pulang di jalan aku ngakak, nggak selesai. Goblok banget orang ini. Soalnya itu dari olahraga kan bro, kita ada pelajaran olahraga. Lalu capek-capeknya bro, biasanya aku angkat kaki yang lebar, itu angkat kaki yang setengah gitu. Lalu kena, gitu. Aku mikir Terus Haris nggak bilang ya? Apa? Iya, Iya nggak dia. enak. Mungkin dia nggak enak mikirnya gini, nanti kalau gue bilang kena setrum nanti aku sakit hati loh. Iya dia diem aja kayak kesakitan. Padahal aku juga kesetrum kan, aku dipegang sama dia. Dia turun kan Iya. pegang bahu. Aku ikut kesetrum juga. Tapi aduh kata dia. Dia kan sok Sebenarnya, cool bro, gitu kan. sebenarnya dalam hatiku orang ini maksudnya apa sih gitu bro? Apakah dia ingin membunuhku gitu bro? Ya kita nggak tahu bro, nggak kenal juga gitu. Aku juga sama aku bawa Vespa bro selama ini mulai dari SMA sampai kuliah. Baru kamu yang kesetrum bro. Nggak tahu, heran aku sama orang ini aku gitu. Di jalan aku ngakak. Aku sekos sama Ateng kan. Aku ceritanya sama Ateng ngeguling-guling bro, ketawanya bro nggak selesai bro. Goblok aku gitu. Ya, Kembali itulah ke pentingnya, bro. Kembali ke laptop, udah berapa menit lagi? Kalau kendala kalian tinggal di kota Jawa itu apa sih? Kalau Mai? Kalau kendala sih, kalau bahasa nggak terlalu ya, walaupun ada sih dikit-dikit kayak yang misunderstanding gitu. Kayak misalnya waktu itu ada temanku, iya lo Maizy ini lo, iki lo sing mau katanya. Terus aku jawab, hah apa sih? Aku nggak mau. Aku bilang kayak gitu. Padahal kan mau. Padahal kan mau itu kan artinya tadi kan. Nah kayak lebih ke itu sih. Terus kendalanya ya pasti makanan sih. Emang makanannya beda? Beda banget. Kalau orang Padang kan, orang Minang kan makanannya kayak rempah ya, sama kayak Medan kayaknya deh. Sampai kalau di Jawa kan lebih ke manis ya. Beda, Manis. setiap provinsinya beda meskipun di Jawa. Oh gitu ya. Tapi kalau Semarang lebih ke manis kan. Semarang manis banget. Makanya tuh aku nggak cocok. Pertama kali datang ke sini, kayaknya tuh sekitar 1 atau sampai 2 bulan, aku tiap hari 3 kali sehari, literally 3 kali sehari ya. Kalau misalnya aku makan 4 kali sehari, ya udah 4 kali sehari aku makan nasi Padang. Nasi Padang Serius? cocok tapi nasi Padangnya. Walaupun nggak terlalu cocok, tapi at least masih ada lah rasa-rasa Padangnya. Kalau yang di peleburan di mana sih? Di peleburan itu di Hayam Wuruk tuh loh, Pip. Hayam Wuruk. Yang di depan, yang dekat kampus. Bukan yang yang dari kosan aku yang kayak Welcome to the Jungle itu. Kan kalau misalnya ke kampus, Iya, tahu. kalau misalnya ke kampus kan belok kanan ya. Ya udah nanti di gerbang gerbang Welcome to Peleburan itu sebelah kanannya itu ada nasi Padang, namanya nasi Padang Hayam Wuruk. Aku selalu makan di situ. Oh iya. Aku sering makan di situ bro. Iya. Iya. Ya sometimes kadang aku ya bisa sih kayak kadang kalau misalnya diajakin sama teman-teman yang lain kayak makan penyetan ya ayu gitu-gitu. Tapi ya mostly aku makan nasi Padang sampai kayaknya 2 atau sampai 3 bulan kayaknya deh. Nasi Padang terus. Iya serius, nasi Padang terus. Kalau yang di atas kan yang di Roda Minang gitu kan. Iya bener. Dulu sebenarnya tuh di bawah juga ada Roda Minang, cuman kan aku Jauh. tahu Roda Minang itu ya pertama jauh, dan aku tahu Roda Minang itu pas deket-deket ke waktu kita mau pindah ke Tembalang. Oh, Jadi waktu kampusnya udah mau pindah ke atas. Oh iya ke atas. Jadi aku menikmati Roda Minang itu kayak cuman bentar aja gitu loh. Iya, aku pernah diajak Maya ke Roda Minang itu yang sama Ya, Okta. enak banget kan Pip? Iya enak. Terenak di Semarang. Gak tahu deh, aku nggak terlalu bisa merasakan. Kalau Haris bro, Yang jeleknya ini. iya bukan yang jeleknya, kendalanya. Masa jelek? Kendala, bro. Yang jelek mah banyak. Kayak kosakata bro, ada beberapa kosakata yang menurutku itu beda banget sama di sini bro. Iya. Tapi dulu pertama kali bro, pas kamu jadi komting bro, kamu bilang di setempel itu aku ketawa sampai nggak selesai. Bener, itu tempel. Itu bro. Bener-bener Itu Aku kayak minta maaf ya bro, aku nggak bermaksud bro, cuman lucu aja waktu itu. rasis nih Pip nih parah. Aku sama
Iya rasis ya. Aku sama logat itu selalu ketawa kayak sama ini Perancis itu Bu siapa? Almarhumah Ibu Alin. Bukan. Repetisi Google apa sih? Repetisi Google kan dia kalau bilang gitu. Aku ketawa di belakang sama Danar kayaknya kualat deh. Aku hampir 4 semester ngulang Perancis terus. Terus bro, terus kalau kosakatanya bro kayak di Jawa kan sepeda motor itu motor bro. Di Semarang itu motor, kalau di Jawa Timur itu kan sepeda. Ya masih roda 2 bro. Kita bro kereta bro. Iya aku tahu itu di kereta ya. Kayak aku pernah kita naik naik kereta ya gitu bro. Lalu teman-temanku gitu. Itu bro. Kosakata yang aneh di kita, menurutku bukan aku menyalahkan di Jawa sih. Tapi kitanya yang aneh itu karena pakai kereta bro. Tapi kalau bahasamu bro, kan kalau Mai kan sama-sama dari Sumatera juga, cuman kayak lebih funky aja bahasanya. Kalau kamu lebih ke baku gitu bro. Itu emang kamunya yang kayak gitu atau emang bahasanya dari sana kayak gitu? Itu aku kalau ngomong sama kalian gitu aku berusaha untuk ngomong bahasa Indonesia yang benar sih bro. Tapi kalau sama teman-teman gue yang di sini enggak bro. Karena biar kayaknya dia menganut EYD itu deh. Ngomongnya harus sesuai dengan EYD yang benar gitu. Kayaknya emang iya. Mungkin biar nggak miskomunikasi gitu. Iya bro. Lalu kayak diajak ngobrol juga kadang-kadang beberapa case gitu kadang-kadang nggak masuk bro. Aku mau bilang apa gitu teman-teman yang kemarin D3 itu mereka nggak ngerti bro. Kayak yang paling sering itu sama Anggun gitu. Maksudmu apa pal? Maksudmu apa pal katanya. Memang terlalu baku bro bahasamu bro, nggak tahu kenapa. Kayak kamunya deh bro yang kayak gitu bro. Iya, tapi enggak deh, Mbak Regina juga kalau ngomong kayak gitu. Gitu bro. Jadi kayak aku ngejokes tiba-tiba gitu, lalu Anggun itu, masih ngomong katanya. Aku mikir apa aku yang bodoh ya gitu. Jadi emang bahasanya sih bro. Kalau kamu bro, kalian berdua ya yang dari Sumatera aja di bahasanya ada kendala gitu. Aku yang sama-sama Jawanya, karena Jawa Timur sama Jawa Tengah ya lumayan beda, lumayan jauh. Itu bahasanya juga beda kayak tadi kamu bilang sepeda motor itu kan kalau di Jawa Tengah kan motor bro. Sedangkan di Jawa Timur motor itu mobil. Sedangkan sepeda motor itu motor. Ya sepeda atau motor gitu. Tapi itu sempat bingung kayak gitu-gitu. Tapi kan ada mirip bro. Kita motor iya, bro. Bro di sini bro. Kalau kamu di Surabaya motor itu mobil kan bro? Iya. Kalau di Semarang motor itu motor. Aku sempat bingung juga karena gitu-gitu. Tapi kalau dari segi bahasa bro ya, kalau ngobrol sama orang Jawa, mereka lebih enak bro. Kalau di sini ngobrol itu barbar bro. Ngobrol itu suka hatinya gitu. Kayak nggak nunggu giliran untuk ngomong gitu. Sama ini bro, ceplos-ceplos ya bro. Iya bro, kalau semisal dia udah merasa benar, dia ngobrol terus nggak dengerin kita bro. Tapi kalau di Jawa ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mereka nungguin ngobrol bro. Kita selesai ngobrol baru dia ngobrol gitu. Lalu sopan gitu, kayak aku paling berkesan banget itu sama Bu Martini. Ya Bu Martini. Martil, Bang Hiu Martil. Nah, itu paling berkesan sih bro. Dia udah lebih tua tapi tetap panggil aku mas gitu. Pokoknya cara ngobrolnya juga meskipun kita udah dekat sopan banget sih. Itu kerasa ya bro. Kalau aku biasa-biasa aja sih jatuhnya. Wah, kerasa banget bro. Kalau Mai kan harusnya juga ceplos-ceplos ya Mai di Padang itu. Iya sih. Cuman kita kayak punya Pep ya? Punya apa sih namanya tuh? Bukan kasta sih. Kayak kita punya empat tingkatan cara bahasa. Gimana cara kita ke orang tua cara bahasanya gimana, ke teman gimana caranya, terus kayak ke ponakan kita gimana, terus sama orang yang lebih itu gimana, kayak lebih ke itu sih. Sama kayak Jawa kan kayak ada kromo atau apa ya. Iya. Cuman buat membedakan kesopanan aja kalau di Jawa. Iya benar, kalau di Padang juga gitu. Tapi ya mostly kayaknya juga barbar sih orang Padang kalau ngomong ya kayak aku gini. Kalau Padang siapa lagi ya? Ini siapa sih? Bang Jerry. Dani kan Padang. Iya sih ceplos-ceplos sih. Mai karena cewek mungkin ya. Iya. Mai kan meskipun cewek ceplos-ceplos juga. Kayak lebih ini sih kayak nggak mau basa-basi gitu loh Pip. Jadi kalau benar. lo jelek, baju lo jelek ya udah lo jelek gitu loh. Nggak kayak kalau orang Jawa kayaknya
Mas ini kok kayak bajunya agak kurang mentereng ya warnanya. Iya, Kalau iya. baju lu nggak bagus cuy, ya udah langsung aja. Iya. Awal-awal aku temenan sama Maya juga lumayan kaget sih. Apa ya, ada beberapa gitu. Kayak Maya bilang baju apa, jaketku buluk lah atau apalah gitu. Tapi ternyata emang. Terus Habib kalau dulu, Tapi kamu sakit hati nggak? waktu itu sakit hati. Ya sebagai orang Oh, Jawa ya, sorry. nggak apa-apa. Tapi setelah kenal Haris sama kamu Maya, kayaknya ya emang begini cara kalian berkomunikasi gitu. Maya itu pernah ngatain aku apa gitu. Oh, sepatu waktu itu bau. Maya bilang, sepatu bau banget sih gitu. Kan kayak lebih ke private gitu kan. Tapi waktu itu ya udahlah gitu. Ya udah emang bau, waktunya dicuci emang itu dicuci. Ya emang bau kan. Itu tuh Iya, bukan iya. ngatain Pip, tapi tuh kayak Iya. kayak Pip, kayaknya it's time to you for you untuk mencuci sepatunya gitu loh. Benar. Kalau Iya, orang akhirnya. Jawa pasti gini. Kalau orang Jawa pasti gini. Ini yang bau sepatu siapa? Jadi tuh kayak nggak ada yang ngerasa gitu loh. Ini dikasih tahu langsung. Iya benar Ya kan? banget. Ngomong-ngomong soal sepatu bau ya, kalian ini nggak pernah aku ceritain ke siapa-siapa sih. Jadi aku pernah ngulang Perancis atau apa gitu. Iya, harusnya Bu Alin sih, Perancis di angkatan bawah kita. Tiga angkatan bawah kita. Waktu itu aku sama Fajri juga ngulang juga waktu itu. Terus tiba-tiba ada ini kayak bau busuk gitu kan di kelas belakang. Enggak, sepatuku nggak bau. Waktu itu kan udah dikasih tahu Maya kalau sepatu harus dicuci, bla Terus tiba-tiba udah bau busuk aja kayak bangkai mati gitu loh. pakai tikus ya. Nggak tahu waktu itu kan. Terus aku duduk lah masuk kelas itu. Sampai dosennya datang, itu sampai bau apaan ini katanya Bu Alin. Nggak tahu Bu, dari tadi Bu gitu. Habis itu Bu Alin telepon ini loh sama gitarisnya System of Down yang pakai ninja itu. Iya. Oh iya. Yang pakai Yang motor ada ninja itu itu. datang. Pokoknya itulah sama kawan-kawannya itu datang ke kelas belakang yang kelas deket sama mesin itu loh. Heeh. Nah terus mereka datang ke situ, membawa apa Viv? Nggak tahu aku Mas. Mereka nyari-nyari ke atas, ke plafon. Terus kata mereka menyimpulkan kayaknya ada bangkai di plafon Bu. Nanti sore waktu kelasnya udah selesai saya bersihin aja gitu katanya. Nah waktu ibunya lagi ngobrol sama mereka, aku kan juga nyariin kan. Terus Iya. aku baru sadar ternyata aku nginjek tai kucing. Kurang ajar. Ini nggak pernah aku ceritain ke siapa. Di situ ada Edgar, ada ada Diva, ada Putri, ada siapa, ada Fajri. Nggak ada yang tahu sampai sekarang juga, mereka nggak tahu. Astaga. Sumber kebusukannya kamu bro ya. Iya bro, waktu itu lagi nyari kan bro. Terus nggak ono Mas gitu. Aku bilang mambu telek kucing ya gitu kan. Nggak ono, nyari terus lihat sepatu yang kanan, oh nggak ono. Terus pas lihat sepatu yang kiri, itu nggak ada yang lihat ke aku. Kok ada taiknya di situ? Aku langsung keringet dingin bro. Goblok banget. Terus selama kelas itu aku keringet dingin gitu kan. Kan kelasnya dua kali. Apa sih 45 kali 2 kan 70 menit. Tuh aku nggak fokus ke pelajaran. Ini aku kalau keluar terus baunya hilang, orang-orang bakal tahu kalau ini aku yang baunya gitu. Betul. Jadi aku duduk aja di belakang gitu, bercanda sama Fajri gitu. Mampunya nemen ya Mas, kata Fajri. Ya terus aku tidak ngerti mau apa terus lah gitu. Itu kaki Denial ya. di lantai, pokoknya nggak boleh sampai keangkat kakinya. BG. Habis itu Mas, kelasnya udah selesai kan, aku keluar kan. Mereka masih ngobrol-ngobrol yang angkatan bawah, angkatan 2016 itu udah cabut semuanya. Iya ya, angkatan 2016. Terus yang 2015, Fajri dan kawan-kawan itu masih ngobrol di dalam kelas. Terus aku keluar lah, kakiku rada aku seret gitu kan. Itu tainya udah kayak kena pasir gitu kan, jadi udah keras gitu. Jadi nggak yang encer banget itu. Terus aku jalan keluar, biasanya kan kita keluar lewat lab bahasa itu kan. Aku muter lewat mesin. Nyari yang ada rumputnya ya? Iya, jalan sambil diperet-peretin gitu main. Habis itu sampai di dekat mesin itu kan ada tempat wuduan kan, Mai. Ada musolanya kecil itu kan. Aku peret-peretin itu kan udah nggak kelihatan kan. Aku peret-peretin di tempat wudu itu sambil aku sepatu yang bagian bawah aku semprot pakai air. Terus habis itu jalan deh, udah biasa aja lah. Geblek. Itu nggak ada yang tahu sampai sekarang, nggak ada. Buset, udah 20 menit ngobrol itu. Ini udah direkam kan? Nanti aku share ke anak-anak itu yang ikut merasakan penderitaan gitu. Terus ini yang berikutnya jadi dibahas nggak tentang laut Jawa versus laut Sumatera? Jadi gimana menurut aku kan baca Twitter, jadi Twitter itu isinya begini, aku coba bacain lagi ya. Pokoknya itu gara-gara ada orang nge-tweet orang mana gitu, dia beli soto, terus sotonya itu
kok dagingnya dikit, terus sesama orang Sumateranya terus di quote kalau nggak tahu kalau di Sumatera itu kayak gini gitu. Dia jelasin kalau di Sumatera itu lauknya banyak. Nah ini aku memang belum tahu ke kalian berdua, terutama dari Haris dulu deh. Emang beneran bro? Iya bro, beneran bro. Kalau di situ di Jawa kan Di Jawa penyetan gitu kan, nasi, sambel, tempe, atau ada ayamnya atau ada tahunya gitu, ada terong Belandanya satu gitu bro, kering-kering gitu bro. Kok terong Belanda? Sekarang udah biasa sih, terong Antaboga. Kalau terong Belanda mah yang di jus. Iya, terong Antaboga. Nah, kalau sekarang udah biasa sih bro. Kalau dulunya itu kayak ini makan atau gimana sih? Soalnya kalau kita makan bro, itu harus ada kuahnya sama ada sayurnya bro, dan lauknya lah, ya satu jenis lauk lah, ikan atau daging gitu bro. Nah, begitu sampai di Jawa itu kayak semuanya kering bro. Makanya kamu tiap pulang kampus itu kamu ngajak aku ke Pak itu apa sih yang kumisan itu, yang Pak Wal. angkringan, Pak Wal. Aku baru ke sana 2 kali bro, kamu aja bro. Selebihnya aku nggak mau karena nggak masuk bro di aku bro. Nah, aku ending-endingnya aku paling kalau mendekati makanan di Jawa yang aku lumayan masuk itu paling warteg bro. Kalau nggak warteg ya kembali lagi ke Padang sih, karena gitu tadi. Jadi gitu, emang bro. beneran banyak bro buat makan itu, lauk di meja itu emang banyak banget. Iya bro, banyak bro. Misalnya tadi aku makan nih, jenis lauknya ada 3 bro kalau kita makan bro. Minimal itu. Biasanya kalau minimal ya 1 bro. Ada sayur, ada kuah gitu bro. Lalu sayurnya itu harus ada kuahnya gitu bro. Karena kan susah ditelan bro kalau nggak pakai kuah gitu bro. Lalu kuahnya juga kalau di warteg itu jarang, nggak banyak ada yang apa santannya bro. Kalau kita kalau makanan pasti ada santannya bro. Kalau Mai? Ya sama sih Pep, sama Haris. Dulu pas awal-awal nyampe di Semarang, kayak pergi makan gitu kan sama Tet teman kampus kita. Kenapa ditetet? Kan anonim. Iya benar. Dan aku kaget banget, dia cuma pesen kayak waktu itu kita makan di Kermasan. Ya aku sebut aja lah namanya Okta. Okta itu kalau kita makan Kermasan, kalau aku kan pesennya ya minimal lah telur gitu ya, telur sama tahu. Kalau Okta bisa loh makan cuma pakai tempe doang. Kayak aku tuh baru tahu kalau ternyata di Jawa itu tempe itu adalah lauk gitu loh. Sedangkan kalau di kalau di tempatku tempe itu hanya sebagai temennya lauk. Tau nggak sih kalau misalnya kamu masak ayam goreng, temennya ya tempe dibaladoin gitu loh. Sebagai apa sih? Kondimen ya, sebagai temen lah gitu. Side lauk. Oh benar, bukan sebagai lauk utama. Terus kayak tahu juga kayak gitu, terong juga kayak gitu, bukan sebagai lauk utama. Ya lauk utamanya ya apa? Daging, ikan, itu telur pun sebenarnya bukan sebagai lauk utama gitu loh. Ya udah lauk cadangan lah dia lauk tapi lengkap dia, gitu ya. Lauk pelengkap lah gitu. Nggak kayak di Jawa kan kayak teman-teman banyak yang makan tahu tempe doang ya bisa. Kalau aku sampai sekarang jujur nggak bisa, to be honest. Berarti Mai emang makannya kudu banyak juga lauknya? Enggak harus banyak, cuman ya seenggaknya ada lauk yang main lauknya gitu, misalnya ayam atau enggak main course. Yes, main course kayak atau enggak daging. Tapi at least kalau misalnya lagi kere ya makan telur. Kalau misalnya lagi bosan makan ayam, ya udah telur. Tapi nggak pernah aku yang kayak ngejadiin tempe sebagai lauk utama gitu loh. Nggak pernah sih. Karena di Padang itu temen doang, temen lauk. Aku baru tahu, beneran baru tahu. Kalian juga nggak pernah cerita? Sama babi bro, susah bro nyari babi di Semarang, Pak. Ada loh di lapo-lapo gitu kan ada. Tapi sekali nemu mahal Mai. Iya sih. Warang. Kalau sekarang aku banyak tahu lapo di mana. Mungkin karena dulu kita zaman kuliah ya. Di sini di tiap tepi jalan itu makanan babi semua Mai. Sampai aku di Semarang itu nggak ada ya. Susah nyari. Babi kan haram bro. Iya bro. Itu makanya aku shock bro. Itu kan enak sih. Iya tahu, aku diceritain orang kantor kan orang Cina semua, sama bos-bosnya juga. Mereka cerita tentang babi kayak enak banget itu rasanya. Iya, sama kalau orang orang Batak gitu kan makan daging anjing dengan sayur.
Daging Ya, anjing Bro. juga dimakan bro. Iya bro, Makan nggak? sama Makan. kayak babi bro di situ bro posisinya. Makan Dan- anjing sama makan daging babi. Anjing rasanya kayak apa bro? Kayak apa ya? Kayak kambing Beda ya kan? sendiri sih bro. Kayak kambing juga enggak sih. Ada Panas. ada enggak panas, tapi dagingnya lebih alot gitu. Kalau babi pasti empuk banget ya bro. Iya bro, empuk bro. Tapi anjing itu enak juga sih. Cobain bro. Orang-orang di sini bro percaya kalau sup daging anjing, sup tulang anjing atau nggak tahu lah, itu memperkuat imun bro. Memperkuat imun yang dalam kurung adalah itu kayak penangkalnya virus COVID itu bro. Oh, Orang-orang semua di sini percaya gitu bro. akhirnya makin banyak makan anjing bro. Wah, makin banyak sini itunya bro, laponya bro, rumah makannya. Orang muslimnya juga ikut makan anjing bro. Enggak bro, Yang kalap. enggak bro. Kali Aku kan aja. pernah kena COVID bro. Oh iya bro. Pernah COVID. Iya bro, pernah bro. Nah, itu hampir tiap hari aku makan daging anjing bro. Supnya itu kayak udah minumanku lah, kayak air putihku lah sup anjing itu bro. Saking pentingnya di sini. Saking kita percayanya kalau itu bakal menguatkan imun kita gitu bro. Tapi sembuh kan bro? Sembuh bro. Makanya kita bisa bikin podcast ini. Vaksin bikin sama sup anjing aja bro. Iya bro. Jadi pulang vaksin bukan dikasih bubur sama susu bro, kasih sup anjing. Sini kan kemarin ada vaksin massal bro. Hmm. Nah setelah vaksin massal itu semua rumah makan daging anjing bro penuh bro. Wow. Aku ya. Penuh bro, jadi mereka udah vaksin kebal nih, tambah anjing lagi gitu bro. Udah kayak, Makin kebal. udah kayak Thanos bro. Makin mantap berarti bro. Super serum. Nah itu Jadi bro, emang begitu banyak. sampai di Jawa itu kayak semuanya terbatas bro. Jadi banyak, itu kan dari segi makanan, dari segi budaya, pola pikir, cara ngomong, lalu lalu lintas. Itu kayak begitu kita sampai di Semarang atau di Jawa, itu kayak kita harus belajar budaya yang baru ini bro, gitu bro. Terus menyesuaikan gitu. Iya bro, kita belajar budaya baru gitu kan. Lalu di samping kita belajar budaya baru, itu kan paling kayak mempengaruhi kebiasaan kita sama kepala hati kita gitu loh bro. Kita belum selesai belajar budaya ini nih, belum selesai untuk adaptasi. Tapi kita dituntut untuk belajar lagi di kampus bro. Ada lagi kegiatan HM segala macam. Makanya awal-awalnya kemarin kamu kayak mungkin anak-anak D3 mikir Haris itu apatis gitu bro, nggak peduli dengan kegiatan-kegiatan HM gitu bro. Emang iya bro. Nah itu bro, aku kayak belum selesai loh kayak belajar budayamu ini. Kau udah suruh aku ini, aku suruh aku itu gitu bro. Too Iya. much to learn, too much to do gitu bro. Makanya aku kayak itu dampaknya sih. Aku jadi Tapi apatis Haris, gitu. Haris, for your information ya, dulu pas zaman aku awal-awal, aku inget banget. Aku berdua sama Bolo sama Widya Hasmi. Itu tuh ngeliat kamu sendirian kan, kamu tuh selalu sendirian kayak nggak ada temennya, yang lain kayak Dana, Randi gitu kan ngumpul kan. Sedangkan kamu sendiri aja. Aku sama Bolo nangis loh ngeliat kamu sendiri. Oh, enggak bohong. Iya, Sumpah, aku sama Bolo. aku bisa nangis. Bol kasihan banget ya ngeliat Haris Bol. Terus Bol bilang gini, iya kasihan ya gitu. Kita menangis berdua, sumpah aku nggak bohong. Kamu udah ditangisin cewek bro baru nyampe Semarang bro. Itu aku diam, nggak tahu ngomong apa. Aku shock gitu bro, kayak culture shock yang Bener-bener Masih- shock ya bro. iya bro, Culture segitunya shock bro. bener-bener shock. Apalagi nggak Aku ada akrab. orang Medan juga ya. Nah aku akrab sama teman-teman D3 itu kan baru semester 3, semester 4 ke atas lah. Yang dulunya kan aku apatis banget bro. Habis Itu sih. kampus pulang gitu. Ya iya bro, kayak aku belum selesai mempelajari, aku belum selesai adaptasi gitu bro. Aku dipaksa lagi, ada HM lah, ada inilah, belum lagi disuruh komting gitu bro. Wah, Udah sih kayaknya itu aja. Ada lagi yang mau ditambahin? Sama satu lagi Pip, aku Iya. tuh ini sama apa kalau orang Jawa, misalnya apa kalau pasar Tembalang di mana ya? Nah nanti Mbak Eto ke selatan, habis itu ke barat daya, nah habis itu ke iya tenggara. betul iya. Kalau di Jawa itu Oke, orang oke. pakai mata angin gitu loh. Sedangkan kalau misalnya di Padang, Pak pasar di mana? Ya udah nanti lurus, belok kanan, belok kiri, mentok ya udah gitu loh. Kalau Oh, di iya? Jawa, iya kalau di Jawa nanti Mbak Eto Kalau ke gitu. ke barat daya, ke tenggara. Terus aku kayak dalam hati, wow, ini apaan sih?
Kayak nggak ngerti gitu loh, Pip. Mending gitu, Maya aku dijawabnya pakai bahasa Jawa. Lalu kayak geng Pak, aku ganti lagi ituku yang mau ditanya, aku ganti orang gitu. Ngalor gitu. Sampai dia gitu. mau jawab bahasa Indonesia. Bagus lah. Udah kayaknya udah itu aja, kita udah overload tuh, udah 33 menit. Oh no. Ya udah itu aja untuk malam ini. Makasih banget Haris sama Mai. Iya, makasih ya, Thank you, bro. Pip. Nah, minggu It's a depan kita pleasure. telepon-teleponan lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi biar aku nggak bosan di sini sendirian. Oke, jangan lupa transfer ke itu ya. Dana umum sama kesempatan. Dan Untuk kedepannya aku bakal nggak tahu sih bro, aku bakal jelas atau makin nggak jelas. Kamu nggak jelas juga nggak apa-apa bro. Thank you bro. Sorry bro. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Pip, Apip. Ya, Hai. selamat malam. Jangan lupa linknya coba masukin sini ya, aku mau dengerin ya. Pip, besok coba kamu bikin intro deh, kayak jeng. Tadinya mau bikin gitu. Jeng. Ini rekamannya belum aku stop. Astagfirullahaladzim, dadah. Nggak apa-apa kan itu aku editnya.